Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri. Ibadah di penghujung bulan keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ibu, Bapak, Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama melandasi tema kita dari Ibrani 11 ayat 7a. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita bersama-sama belajar bagaimana setiap keluarga dapat mengemban misi penyelamatan untuk keluarganya dalam arti sempit sampai luas, tentu melalui firman-Nya. Mari bersama-sama kita menghayati ini di dalam sebuah pengakuan bahwa memang kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Membiasakan hidup di dalam sebuah pemeriksaan diri yang tak henti akan membangun banyak hal di dalam hidup ini menjadi lebih ringan, menjadi lebih segar. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mengakui kelemahan kita. Ya Tuhan, di dalam kelemahan kami hidup, di dalam keterbatasan kami menyesuaikan diri kami.
Kami menyadari bahwa kami membutuhkan kemampuan untuk bersegera memperbaiki diri. Karena banyak hal di luar sana yang tidak akan mampu, bahkan jauh bagi kami untuk bisa memperbaikinya. Kami percaya bahwa jika kami semua mempunyai kemampuan untuk memeriksa diri dengan terampil, dengan cermat, dengan teliti, dan dengan berbesar hati, maka perubahan kehidupan terjadi. Dan terutama firman-Mu semakin mudah untuk menguasai kehidupan kami. Inilah pengakuan kami Tuhan, di bawah kuasa-Mu kami serahkan diri kami. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya ambil dari Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam-salaman. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang menghadap Tuhan. Kami ingin sekali mendengarkan suara sapaan-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti apa yang kami baca nanti. Demikian juga mampukanlah hamba-Mu untuk bisa menerangkan dengan jelas bacaan kami itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami naikkan doa kami ini. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Saya ulangi. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46. Demikianlah bunyinya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Dan mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin itu anaknya pula?
Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memegang dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang kekasih, adalah sebuah kebahagiaan jika keluarga itu menyatu di dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman. Dia adalah sabda. Dia adalah kekuasaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah ke dalam dunia ini. Indah sekali kalau keluarga kita bersatu di dalam firman itu. Karena apa? Karena firman itu adalah kemuliaan Tuhan. Karena firman itu adalah sabda Tuhan dan sapaan Tuhan kepada kita semuanya. Dan tentunya kita sebagai orang tua umpama saja, ayah, ibu, anak berkumpul di dalam sebuah ibadah keluarga, kita saling bertanya, tetapi tidak untuk menjebak anak kita atau siapa saja yang kita tanyai, sebagaimana Farisi itu menjebak Yesus dengan bertanya, hukum manakah yang paling utama di dalam firman Tuhan? Bayangkan, bukankah ini suatu kebodohan dari orang Farisi, bahwa mereka itu seakan-akan mau menjebak sang firman dengan firman. Bukankah itu sesuatu yang tidak istimewa sekali dalam kehidupan orang Farisi untuk menjebak Yesus, untuk membunuhnya tentunya, untuk menyingkirkan Yesus dalam kehidupan dunia ini. Tentunya kita tidak demikian kalau kepada anak kita bertanya, apakah kamu mengerti firman, hai anakku? Tentunya bukan sebuah jebakan. Kita hanya ingin tahu seberapa jauh anak kita itu mengerti tentang firman. Karena kita sendiri akan mengatakan pada mereka, kamu harus benar-benar menyatu dengan firman Tuhan, anakku. Kamu harus menyatu benar-benar dengan firman Tuhan, istriku atau suamiku. Kamu harus benar-benar menyatu dengan firman Tuhan, seluruh keluargaku. Itulah kesatuan dalam firman, itulah yang utama. Kenapa? Karena kita tahu bahwa firman itu adalah landasan hidup kita, manusia ini. Kita tahu bahwa firman adalah pengarah hidup di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita ini, kemanapun kita mau pergi, mau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa firman itu adalah pendorong kehidupan kita supaya kita berani melakukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa firman itu adalah kebenaran. Dunia sebenarnya tidak punya kebenaran. Karena biasanya orang membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Kebenarannya istimewa. Tetapi kebenaran firman adalah kebenaran Allah. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah keadilan. Yesus berkata, akulah keadilan. Dan karena itu, keadilan dunia ini apa? Keadilan dunia adalah mengadili orang lain yang lemah dan membenarkan dirinya sendiri sebagai orang yang adil. Apakah itu sebuah keadilan? Kita tahu juga bahwa firman Tuhan itu adalah kasih. Apakah dunia mengerti tentang kasih? Dunia mengerti tentang take and give. Kalau Anda memberi pada saya, maka saya berikan kembali apa yang Anda inginkan. Take and give. Jadi menerima, tetapi juga dibalas dengan sebuah pemberian. Dan ini bukan kasih. Tetapi kasih daripada firman adalah bicara tentang pengorbanan.
bukan take and give, tetapi pengorbanan total, yaitu bahwa dia harus berani mengorbankan dirinya untuk mereka yang lemah. Dia harus berani mengorbankan dirinya untuk mereka-mereka yang kelaparan, orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupan. Inilah kasih yang luar biasa daripada firman Tuhan. Sekali lagi, perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan itu adalah penuh dengan harapan. Memberikan harapan. Dunia tidak mampu memberikan harapan. Karena harapan dunia adalah semu. Tetapi firman Tuhan memberikan harapan kepada manusia adalah hidup abadi. Itulah keindahan daripada firman Tuhan. Mari saudara, kita jadikan keluarga kita ini menyatu di dalam firman. Nah, firman itu membuat kita ini menjadi keluarga yang indah, keluarga kesatuan, keluarga yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena apa? Kita dalam firman Tuhan, kita menjadi satu dengan Allah, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, kita menjadi satu dengan Roh Kudus, suatu kesatuan total yang tidak bisa dipisahkan. Inilah, tetapi sekaligus, kalau kita menyatu dengan firman Tuhan, maka kita sendiri adalah firman itu, menjadi firman yang hidup. Kemana-mana kita ini dilihat oleh orang, berarti bahwa firman itu dilihat oleh siapapun saja. Kemana-mana kita ini mengungkapkan ungkapan kasih, mengungkapkan ungkapan kebenaran, mengungkapkan ungkapan keadilan. Dan ini berarti bahwa kita sebagai firman mengungkapkan segalanya itu, didengar oleh banyak orang. Betapa indahnya kesatuan dalam firman adalah kesatuan yang utuh. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah Anda. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengan bangkit berdiri, mari kita ikrarkan iman rasuli kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di semua tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatu hati di dalam syafaat. Ya Tuhan, melalui doa ini kami merajut kasih. Melalui doa ini kami menyalakan kepedulian kami, nurani kami. Melalui syafaat ini, kami mengarahkan mata kami ke dalam realita kehidupan, kesedihan, kehancuran, kebutuhan akan kasih, kebutuhan akan pertolongan yang begitu nyata yang ada di sekeliling kami. Ajar kami untuk selalu membawa pergumulan-pergumulan setiap orang yang ada di sekeliling kami kepadamu. Bukan hanya pada hari ini. Bahkan ketika kami belanja ke pasar, kami melihat wajah-wajah yang berharap, wajah-wajah yang menderita, wajah-wajah yang menyembunyikan penderitaan. Kami angkat doa bagi mereka. Ketika kami berada di jalan-jalan, kami melihat mereka yang terlihat lesu, letih. Kami angkat doa bagi mereka. Kami mendapat kabar dari kanan dan kiri tentang saudara-saudara kami yang saat ini
sudah dirudung dengan berbagai kedukaan, terancam oleh bahayanya pandemi, berhadapan dengan berbagai persoalan ekonomi, kami angkat doa bagi mereka. Mari jemaat Tuhan masing-masing merajut doa bagi setiap orang yang melalui hidup kita akhir-akhir ini. Masing-masing berdoa. Kita satukan doa kita bersama dengan doa yang diberikan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudahkah keluarga kita mempersembahkan kehidupan bagi firman Tuhan, menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang? Hari ini Bapak Ibu Saudara, menjadi hari yang istimewa ketika kami sekeluarga juga berusaha mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Dengan demikian kami mengajak segenap jemaat juga keluarga demi keluarga untuk terus mengarahkan hatinya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya akan melandasi dari apa yang dilakukan oleh Habel di dalam Ibrani 11. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bukankah apa yang dilakukan Habil dengan ketulusan hatinya juga masih berbicara kepada kita sampai saat ini? Mari kita tunduk di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita ingin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan melalui keluarga kita, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati, sudah kita pelajari, sudah kita pahami selama ini. Masing-masing naikkan doa persembahanmu kepada Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, kerinduan-kerinduan kami, suara teriak sujud kami untuk menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau sudi menerimanya. Amin. Bila Tuhan
Kini kita sudah mempersiapkan segala kehidupan kita selalu bersama-sama dengan firman-Nya, bersama dengan keluarga kita. Kita siap terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan siap terus menjadi saksinya di dunia ini. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan, Dia yang akan mengiringi langkahmu, keluar dan masukmu, melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini, sampai selama-lamanya.